Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada kesempatan kali ini para mahasiswa masih fresh ya, masih setia mendengarkan perkuliahan manajemen strategi ya. Saya kira masih intens, tidak ada rasa keterpaksaan karena ini adalah merupakan suatu kebutuhan kita semuanya, bukan pada mahasiswa. Saya sebagai dosen juga butuh dengan ilmu yang namanya ilmu strategi dalam pengembangan sains ya. Oke, pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas tentang perencanaan strategis untuk organisasi non-profit ya. Sebenarnya materi kita ini adalah lengkapnya adalah visi, misi, dan tujuan. Terus dilanjutkan yaitu perencanaan strategis. Visi, misi, tujuan, dan perencanaan strategis. Tadi di awal-awal sudah kita singgung tentang visi, misi, tujuan gitu ya, sasaran. Tapi pada kali ini adalah saya menekankan pada perencanaan strategis gitu ya. Oke, sekarang saya akan sampaikan di sini para mahasiswa sebagai pendahuluan dulu ya. Manajemen strategi tidak saja diadopsi oleh perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi juga untuk organisasi non-profit. Nah, gitu ya. Jadi tidak hanya profit oriented. Jadi ada suatu perusahaan di sini adalah non-profit. Nah, organisasi terakhir ini mulai dari sekolah, rumah sakit, dan lembaga swadaya masyarakat yang dikenal dengan non-governmental organization, gitu ya. Jadi seperti contohnya yang Anda lihat pernah masuk rumah sakit ya. Kalau rumah sakit yang kelas 3 itu berapa sih bayarnya? Ya kan, kadang-kadang tidak sampai 100. Tapi di situ ada fasilitas kesehatan, dokter, perawat ya, obat. Selain itu kan ada yang namanya fasilitas tangible. Tangible itu apa? Sarana prasarana ya. Ada apa namanya kamar mandi, listrik, dan sebagainya. Kadang-kadang orang nunggu di situ banyak, menggunakan listrik, menggunakan ini. Nah, jadi antara income rumah sakit terus untuk operasional kadang-kadang rugi, nggak nyambung gitu. Ini saya pernah bicara dengan direktur salah satu rumah sakit di Surakarta, itu pengakuannya seperti itu gitu ya. Nah, karena apa kok rugi atau paling tidak itu break even point itu bisa dipertahankan? Karena rumah sakit itu adalah termasuk yaitu organisasi non profit, nirlaba gitu ya kan. Nah kok bisa jalan? Itu disuplai dari kamar VIP gitu ya. Ada presiden suite dan sebagainya. Itu ada kamar-kamar yang itu desain seperti hotel ya, lebarnya seperti ini. Ada yang sehari semalam itu ada yang 2 juta, seperti hotel lah gitu. Nah itu bisa untuk mensuplai yang tadi proyek yang rugi tadi gitu ya. Oke, terus yang berikutnya kita lanjutkan lagi. Sebelumnya organisasi seperti ini tidak mengenal pendekatan strategis. Jadi yang namanya rumah sakit, terus ada lagi organisasi masyarakat, ada LSM, itu nggak mengenal adanya pendekatan strategis ya. Tapi sekarang membutuhkan seperti itu ya. Masjid pun sekarang banyak di-manage secara profesional. Kenapa? Menggunakan pendekatan strategis yang jangan dikira kalau masjid seperti di Istiqlal umpama saja, itu hanya seperti bayangannya seperti masjid di kampung. Pokoknya waktunya azan umpama saja, orang yang datang masjid ya siapa duluan. Tapi sana sudah dapat tugas. Ini ada. Terus setiap Jumat income-nya sekian untuk operasional khotib, untuk operasional petugas lain ada. Itu namanya sudah melakukan pendekatan strategis, tidak amatiran lagi gitu ya, dilakukan secara profesional. Itu adalah perusahaan nirlaba. Terus di sini isu strategis untuk organisasi non-profit adalah pendekatan manajemen strategis untuk mendapatkan kepastian bahwa mereka akan dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat, ya kan? Terus organisasi ini menyadari pentingnya pendekatan strategi lebih daripada yang diterapkan oleh organisasi bisnis karena mereka kehilangan disiplin pada bagian bawah gitu ya. Oke, sekarang di situ yang poin pertama tadi adalah mereka masih dapat bertahan. Ada kata kuncinya begitu, di tengah-tengah persaingan yang ketat. Berarti kalau kemarin
dilaksanakan dengan cara apa adanya, seperti air mengalir, seperti rumah sakit gitu ya. Rumah sakit itu pokoknya kalau dia butuh sakit pasti dia pergi ke rumah sakit kan gitu. Tapi nggak bisa sekarang. Anda lihat di wilayah Gembongan, di wilayah jalan sini ya, dekat UMS itu berapa rumah sakit itu. Maka perlu adanya suatu pendekatan strategis gitu ya kan. Di situ ada rumah sakit Islam Surakarta, ada rumah sakit UNS, ada rumah sakit ortopedi itu ya. Terus agak jauh ke sana ada JIH itu ya kan. Ada lagi apa? Itu Solo aja sekarang banyak. Makanya rumah sakit itu adalah banyak menggunakan yaitu pendekatan strategis sehingga pengelolaannya secara profesional gitu ya. Oke. Terus yang selanjutnya yang nomor 3, telah terjadi reformasi Indonesia di mana seluruh organisasi pemerintah yang dapat dikelompokkan menjadi organisasi bukan bertujuan untuk keuntungan, menerapkan pendekatan strategis. Ya kan? Jadi adanya reformasi ini adalah seluruh komponen ini adalah harus dikelola, dituntut dengan cara profesional. Ya kan? Seperti yayasan dulu kan orang orientasinya bukan profit oriented. Orang mendirikan yayasan itu adalah identik dengan mendirikan panti asuhan, mendirikan sekolah yang orientasinya hanya untuk pendidikan. Tapi sekarang pemerintah mewajibkan pada yayasan untuk mengurus tidak sampai di pengadilan negeri aja. Sekarang harus sampai Menkumham, sampai Jakarta. Jadi posisinya kuat di sana. Nah itulah artinya apa? Bahwa perusahaan nirlaba harus di-manage secara profesional. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya, apa yang mau ditanyakan, silahkan. Belum ya, sudah paham ya? Iya, Pak. Ya, jadi bayangannya kalau kita melihat organisasi non-profit, organisasi nirlaba itu adalah yaitu tidak berorientasi kepada bisnis semata, gitu ya. Nah, itu pun harus menggunakan pendekatan strategi. Terus indikator yang mendukung pertumbuhan organisasi bertujuan bukan keuntungan. Ini Anda lihat di sini. Pertumbuhan pencari kerja adalah 23%, sedangkan pertumbuhan perusahaan hanya 6,2%. Pencari kerja, lulusan perguruan tinggi, ya kan? Lulusan SMK itu adalah sampai 23%. Tapi pertumbuhan perusahaan hanya 6,2%. Artinya apa? Tidak seimbang. Yaitu antara peluang kerja dengan orang yang mencari kerja tidak imbang. Nah, gitu kan. Nah, bagaimana ini nanti? Pasti ada solusinya juga kan. Seharusnya ada solusinya. Terus berikutnya adalah pertumbuhan angkatan kerja melebihi pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia. Nah, ini ya. Jadi perguruan tinggi semakin banyak ya. Terus yang selanjutnya untuk rekrutmen sebagai pekerja itu adalah sangat terbatas sekali. Terus yang ketiga, organisasi dengan ciri bukan untuk keuntungan memiliki kekayaan sampai dengan 15% dari kekayaan negara. Ya, jadi kalau kita melihat peluang perusahaan yang profit oriented dibanding dengan perusahaan yang nirlaba atau non-profit, itu sebenarnya komposisinya lebih besar yang non-profit gitu ya kan. Nah, sekarang kan sebenarnya banyak yang harus yang non profit ini harus banyak dikelola dengan baik, seperti masjid, ya kan? Masjid itu kalau dikelola baik itu adalah bisa profesional. Sekarang di Solo aja ada yang namanya penjaga standby 24 jam. Dia adalah membersihkan masjid, dia tukang adzan, menyiapkan jamaah itu. Tapi juga digaji dari infak. Karena apa? Infaknya besar. Dari pengurus itulah dia menggalakkan adanya zakat, infak, sedekah. Wah, ini kan profesional sekali. Itu banyak yang tidak tersentuh semacam itu. Ya kan? Masih banyak kita jumpai masjid-masjid terutama di kampung-kampung itu dikelola secara amatir gitu ya kan. Kadang-kadang ya pengurusnya meninggal harus mencari kaderisasi baru lagi. Tapi kalau dikelola enggak kalah seperti perusahaan yang orientasinya pada profit. Terus apa lagi? Umpamanya sekolah, ya kan? Sekolah itu bisa dibesarkan. Katakan umpama saja SD. SD kan biasanya konsumennya itu adalah hanya desa sekitar kan ya. Yeah. Tapi kalau sudah dikelola dengan bagus,
umpama saja dengan cara boarding school, nah gitu ya kan. Ternyata apa itu orang tua sekarang itu lebih senang yaitu sambil dia masuk kerja nitipkan anak, nanti dia pulang kerja sudah jemput anaknya. Jadi anak dikelola yaitu berapa? Separuh hari itu berapa? Sekitar ya berapa? 12 jam ya. 12 jam. Yaitu pendidikan di dalam, pulang orang tuanya sambil ngambil. Lah kayak gitu itu kan namanya karena melakukan pendekatan strategis gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk organisasi yang non profit ya, gitu ya. Banyak sekali. Makanya gini, kalau nanti Anda ya kan, Anda kok kebetulan apa itu kerja di sekolahan, baik itu di sekolahan formal, baik itu SMA, aliyah, terus ada lagi SMP, MTS, ya kan. Terus Anda masih digaji, katakanlah kok 1 bulan kok digaji cuma 600, padahal UMR, katakanlah UMR ini adalah 1.700.000. Ini kok saya cuma 1 juta nggak ada. Anda nggak boleh nuntut karena itu adalah lembaga non profit sekolah gitu loh ya, lain gitu ya. Maka harus Anda tahu, kalau Anda di perusahaan besar silakan, kalau Anda punya keterampilan, kemampuan, skill, Anda ditanya mau gaji berapa, gitu silakan menghitung, menilai Anda sendiri mau layak digaji berapa kan gitu ya. Ada yang ditanyakan ini? Berarti dari pendekatan strategik nanti itu akan membuat sebuah organisasi itu lebih terstruktur gitu ya Pak ya? Iya, lebih profesional lebih gitu, profesional. lebih struktur, lebih profesional gitu kan. Banyak yaitu lembaga-lembaga non profit, lembaga organisasi nirlaba di mana itu belum dikelola dengan profesional. Nah itu daripada mencari ya peluangnya kecil tadi, Mbak, itu banyak sekolahan, lembaga swadaya, terus apalagi rumah sakit, ya kan banyak rumah sakit yang istilahnya laya mutu walaya, ya hidup tidak mati tidak gitu kan, itulah namanya rumah sakit. Tapi jangan dipelesetkan laya mutu walaya ya, orang mutu kokian biaya tidak ya. Tapi itu adalah hidup tidak mati tidak, ya kan. Hidup apa mati enggak mau, terus hidup sungkan, itu jadi ya itu namanya laya mutu walayah ya gitu ya. Itu coba itu kalau dengan adanya pendekatan strategis menjadi profesional, ya kan. Ini banyak rumah sakit sekeliling saya ini kok tiba-tiba dulu itu agak meningkat, tiba-tiba kok jadi mati, dijual pada orang lain. Kenapa ini? Nah ini perlu adanya suatu pendekatan strategis gitu ya. Nah kalau pengen lihat keuntungan, ya jangan baru mencari keuntungan gitu ya kan. Seharusnya ya karena ini adalah dengan pendekatan strategi, orientasinya jangka panjang, long term oriented. Pada pertemuan pertama saya singgung yaitu apa bedanya strategi dan taktik. Ya kata kuncinya kalau strategi itu adalah berorientasi pada jangka panjang. Makanya jangan buru-buru mencari keuntungan. Tapi kalau taktik itu ada orientasinya jangka pendek, short term oriented. Gitu. Tadi kalau strategi long term oriented. Ini adalah short term oriented. Hanya taktik aja mensiasati supaya mendapat duit itu bagaimana? Itu namanya mensiasati. Seperti Anda masuk perguruan tinggi, masuk ke STI Surakarta, karena ada tes ya, Anda mensiasati untuk ikut bimbingan belajar, itu mensiasati. Kadang-kadang soal dan jawabannya nggak ngerti gitu, tapi tutor akan memberikan, lo caranya ini, nah, gitu ya kan. Cari, yaitu jawaban yang ada relevansinya dengan soal, kan paling begitu. Padahal hakikatnya yaitu antara jawaban dengan soal nggak ngerti, itu namanya taktik gitu ya. Gitu ya. Oke. Di sini kita bagi dua bentuk organisasi non profit. Ada privat non-profit corporation, ada public governmental agencies. Di sini adalah yang privat non-profit corporation itu adalah termasuk di dalamnya adalah rumah sakit, sekolah swasta, lembaga pemberi bantuan lainnya. Ya, kebanyakan LSM ya, gitu ya. Lembaga bantuan seperti PMI ya itu namanya lembaga non-profit gitu ya. Apalagi kira-kira yang di situ orang berkiprah tapi tidak mengharapkan gaji semata, tapi itu adalah karena aktivitas sosial.
gitu ya. Terutama orang-orang yang sudah manula sudah pernah mengalami suatu kejayaan dan sebagainya, saya tak mengabdikan, mewakafkan umur saya ini ke suatu bentuk perjuangan di PMI, ya kan, di sekolahan swasta. Sekolahan swasta itu berapa itu, ya kan, gajinya berapa, tapi dia tekuni karena adalah panggilan untuk memandaikan, mencerdaskan anak bangsa, gini ya. Jadi itu adalah bentuk dua, adalah ada private non-profit corporation, ada public governmental agencies. Ini adalah organisasi yang termasuk ke dalamnya bentuk ini mulai dari penjara, lembaga kesejahteraan sampai kepada perguruan tinggi ya. Ini adalah public governmental agencies, ya kan? Makanya di sini rata-rata teman-teman dosen ya tidak tidak menarget, oh Pak saya harus digaji sekian, enggak, karena tahu ya ini adalah karena public governmental agencies gitu ya. Oh ini kekuatannya kampus ini, makanya karyawan dan dosen digaji sekian. Ini sudah ada platformnya gitu ya. Jadi kalau seandainya di bawah UMR pun itu nggak boleh protes karena ini adalah organisasi non profit gitu ya. Loh kok penjara? Lah ya, kalau penjara sekarang dikelola pemerintah ya. Itu memang di situ ada namanya pekerja-pekerja yang memang harus mempunyai suatu kerelaan di mana itu adalah tidak dinilai dengan gaji atau nilai oleh value, oleh uang gitu ya kan. Oke. Dari sini mungkin ada yang Anda tanyakan, coba. Mungkin ada yang kurang paham yang mana kira-kira? Ada Pak. Ya. Berarti ya dari organisasi yang non profit itu tidak rugi jika kita pandai-pandai dalam mengelola secara profesional. Oh iya, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi ke organisasi non profit atau organisasi nirlaba itu kalau dikelola secara profesional nggak ada istilah rugi, ya kan? Memang awalnya memang berat gitu, mendirikan sekolah coba berat ya kan, investasi kan. Tapi begitu sudah berjalan ada bos, gitu ya kan. Terus ada lagi gurunya digaji oleh pemerintah, walaupun swasta lah, baik itu Kemenak maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah ada lah. Itu karena profesional dulu. Maka sekolah yang mendapatkan bos itu kan dihitung dari jumlahnya siswa. Kalau siswanya semakin bagus berarti manajemen sekolah itu bagus juga. Semakin banyak muridnya berarti manajemennya juga profesional, maka bantuan pemerintah yang berbentuk bos itu juga banyak. Tapi kalau hanya sedikit menunjukkan kurang profesional, kalau itu sudah lama lah ya, itu bos pun juga sedikit gitu ya. Seperti STI ini juga luar biasa ini. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa juga banyak ya kan. Dosen yang sertifikasi juga sudah tiap tahun pasti meningkat ya kan, ada 1, ada 2 dan sebagainya. Itu kan bantuan luar biasa. Itu kan membantu SDE dalam meningkatkan kesejahteraan dari para dosen gitu ya. Oke, ini adalah suatu contoh tadi yang ditanyakan bahwa setiap organisasi non profit kalau dikelola secara profesional tetap akan berkembang dan akan mendapatkan profit yang tinggi gitu ya. Iya, Pak. Tapi ingat awalnya harus invest ya kan. Seperti Anda kuliah ini investasi, capek bayar. Tapi nanti kalau sudah waktunya Anda kan tinggal mengambil hasilnya gitu ya. Oke, saya kira ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini tadi yaitu tentang perencanaan strategis ya. Jadi ini perencanaan strategis ini kalau kita melihat suatu hasil-hasil penelitian itu biasanya diaplikasikan dalam suatu sistem informasi. Suatu contoh umpama saja di sini ada dalam judul penelitian perencanaan strategis itu adalah perencanaan strategis sistem informasi pada usaha kecil dan menengah, gitu. Ini ada juga. Jadi tujuannya adalah sistem dan arsitektur teknologi yang akan diimplementasikan di UMKM, karena UMKM ini adalah modal kecil, keuntungannya juga kecil. Kalau ditunjang dengan
adanya perencanaan strategis dengan sistem informasi, wah itu sangat luar biasa. Jangkauannya yang tadi hanya Solo Raya bisa sampai mungkin Jawa Tengah. Terus mungkin kalau pelanggan jauh di sana mendirikan distributor di sana dikirim. Ini karena apa? Pakai perencanaan strategis sistem informasi. Jadi banyak sekali bahwa perencanaan strategis ini ada diaplikasikan dalam suatu sistem informasi, ya kan. Jadi pelanggan nggak usah datang ke perusahaan atau mungkin mendengar kurang, tapi begitu melihat melihat web, melihat tayangan televisi kok sudah ada, orang kan jadi tertarik. Nah ini penelitian saya lihat itu banyak dalam perencanaan strategis itu diaplikasikan atau diarahkan kepada suatu sistem informasi dalam bentuk bisnis apa. Nah kebetulan paling banyak itu UMKM gitu ya. Saya kira sangat menarik sekali. Mungkin ada yang ditanyakan kurang jelas. Sudah cukup Pak. Ya. Oke, terima kasih. Saya kira mahasiswa yang ada di rumah juga proaktif apa yang kami sampaikan dan mudah-mudahan juga ini juga ada bisa ditindaklanjuti dalam usaha bisnis apa sekecil apapun gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.